Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang Desa Ponggok. Kelompok 4 terdiri dari 9 anggota, yaitu Alvita, Mutiara, Felicia, Reski, saya Hanifah, Fahri, Tabita, Viko, dan Feni. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah desa wisata Ponggok. Kata Ponggok mempunyai arti inti, sumber, pusat, yang berhubungan dengan air yang selalu mengalir dengan limpah. Maka dari itu, desa wisata yang terletak di Klaten ini dinamakan Desa Ponggok karena mempunyai sumber air yang melimpah. Di tahun 2009, pembangunan desa wisata Ponggok dikelola oleh BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri. Dahulu di zaman kolonial Belanda, Desa Ponggok menjadi republik desa yang berbasis monopoli karena adanya kolonisasi berbentuk privatisasi, pabrik gula, dan pengelolaan umbul Ponggok. Tidak hanya di zaman kolonial Belanda, di masa Orde Baru pun Desa Ponggok mengalami kolonisasi. Pada saat itu, umbul Ponggok diregulasi oleh pihak keraton dan pihak otoritas Kemantren. Pasca kemerdekaan, umbul Ponggok tidak terawat dikarenakan jaraknya yang jauh dari pusat pemerintah provinsi. Berangkat dari masalah ini, akhirnya pemerintah Desa Ponggok dan Supradesa melakukan revitalisasi umbul bersama BUM Desa pada tahun 2009 sampai 2015. Pada era penjajahan Belanda, Desa Ponggok tak hanya mempunyai sumber air yang melimpah, namun juga tanah perkebunan yang didominasi oleh kebun tebu. Di tahun 1880-an, kaum menengah atas yang ada di Hindia Belanda meminta untuk usaha perkebunan dan perdagangan untuk menjadi usaha privasi atau swasta. Melimpahnya sumber daya air menjadi daya tarik untuk privatisasi usaha, di mana sumber air digunakan untuk pengairan perkebunan tebu, pemeliharaan kuda, pembangunan kantor perusahaan gula, perkantoran pemerintahan, dan pembangunan rel kereta pengangkut tebu. Jumlah keuntungan yang berhasil diraih dari hasil eksploitasi mencapai 300 juta gulden. Pada periode 1880 sampai 1930-an, keluarga Dezenje menjadi pengelola privatisasi pabrik-pabrik gula. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lokasi geografis Desa Ponggok. Nah, Desa Ponggok sendiri terletak di bagian timur laut Kota Klaten jika diambil dari garis lurus dan terletak tepat di barat stasiun Delanggu. Nah, lokasi Umbul Ponggok secara spesifik berada di Jalan Delanggu, Polondaharjo, Desa Ponggok, Kecamatan Polondaharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, jika kalian ingin berkunjung ke lokasi ini, kalian tinggal ketik di Google Maps dengan judul Desa Ponggok dan akan diberikan rute terbaik untuk ke lokasi tersebut. Nah, di desa wisata ini tidak hanya memberikan wisata bawah airnya saja, tetapi masih banyak wisata lainnya yang tidak kalah menarik tentunya, seperti Umbul Sigedang, Balai Tirto, dan sebagainya yang akan dijelaskan secara spesifik oleh teman saya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Phil Calvin. Saya akan lanjutkan di pembahasan pengelolaan Desa Ponggok. Milestone perkembangan Desa Ponggok. Ada 3 titik dalam perkembangan Desa Ponggok, yaitu terpilihnya kepala desa yang baru di tahun 2006, lalu yang kedua terbentuknya BUM Desa di tahun 2009, dan yang ketiga yaitu serta diundangkannya UU nomor 6 tahun 2014. Yang pertama saya akan jelaskan terpilihnya kepala desa Ponggok di tahun 2006 sebagai representatif dari pemerintah desa. Kepala desa mengajukan permintaan kegiatan KKN UGM untuk mengobservasi permasalahan dan menggali potensi desa. Hasil dari pemetaan potensi desa tersebut adalah usulan pengembangan Umbul Ponggok sebagai destinasi wisata. Lalu yang kedua yaitu inisiatif pembentukan BUM Desa untuk mengelola potensi dan aset desa. Pembentukan BUM Desa Tirta Mandiri merupakan hasil pembahasan bersama dalam musyawarah desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan masyarakat, dan sebagai landasan hukumnya adalah ditetapkannya Peraturan Desa Ponggok
nomor 6 tahun 2009. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu diundangkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-undang tersebut memperkuat keberadaan kelembagaan BUM desa serta memperkuat kewenangan pemerintah desa untuk mengembangkan wilayahnya melalui penyaluran dana desa. Pada tahun 2015, renovasi dan pengembangan Umbul Ponggok dilakukan besar-besaran sehubungan dengan pencairan dana desa yang pertama. Pemanfaatan dana desa ini digunakan untuk pengembangan Umbul Ponggok dan unit-unit usaha lainnya. Sekian dari presentasi saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, saya Tabita Deborah Kristina akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai kelembagaan Desa Ponggok. Yang pertama, pemerintahan desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menentukan arahan kebijakan pembangunan desa. Pemerintah desa diberikan kewenangan menyusun perencanaan pembangunan desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa, yang merupakan rencana untuk jangka waktu 6 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan rencana tahunan. Penyusunan rencana pembangunan desa tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hasil dari perencanaan pembangunan desa tersebut kemudian ditetapkan oleh kepala desa melalui penetapan peraturan desa. Pelaksanaan keuangan desa. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk melakukan penyusunan hingga penetapan daftar pelaksanaan anggaran atau DPA. Kaur dan kasih pelaksana kegiatan melakukan penyusunan DPA yang kemudian persetujuan akhir dilakukan oleh kepala desa. Begitu halnya terkait dengan penyusunan dan penetapan rencana arus kas atau RAK, serta persetujuan pembayaran. Kaur keuangan menyusun RAK yang kemudian disetujui oleh kepala desa, dan proses pembayaran juga akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari kepala desa. BPD dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan-kebijakan pemerintahan desa yang harus disepakati bersama kepala desa. BPD menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa menurut Permendagri nomor 110 tahun 2016. Yang kedua, Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa. Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa sebagai wadah untuk melaksanakan program pemberdayaan perekonomian desa. Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat. Hasil kesepakatan tersebut kemudian menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUM Desa. Sekian materi yang saya sampaikan, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Feni akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang sekilas daya-tarik Desa Wisata Ponggok. Desa Wisata Ponggok adalah desa yang merupakan unit usaha wisata desa yang dikelola oleh BUMDes Tirta Mandiri. Jadi di sana ada tempat menginap homestay Tirta Mandiri yang hanya berjarak 100 meter dari Desa Wisata Ponggok, yang merupakan tempat menginap pilihan jika berwisata di sana. Berikutnya, Umbul Ponggok adalah wahana air pertama di Indonesia dengan memberikan sensasi snorkeling dan diving tidak di laut, tetapi di kolam mata air alami yang dingin dan menyegarkan. Suasana kebahagiaan kita akan terasa lengkap dengan mengabadikan video atau foto underwater. Aktivitas seru dan unik yang ingin dilakukan adalah foto underwater dengan berbagai tema dan properti. Pengelola Umbul Ponggok sudah menyediakan pelayanan jasa foto dan persewaan kamera underwater dengan operator yang berpengalaman. Kita bisa foto sendiri atau ramai-ramai dengan teman atau saudara. Berikutnya, Creative Hub adalah podcast ini diinisiasi oleh tim Ponggok Kreatif pada tahun pertengahan 2020. Pongkre atau Ponggok Kreatif dibentuk oleh Kepala Desa Ponggok
Junaidi Mulyono, SH sejak Juni 2020 sebagai pionir kerja kreatif Desa Ponggo. Saat ini, Pongkre menjadi admin aktif bagi hotline resmi Desa Ponggo dengan nomor 0852 1061 7222. Admin 12 akun media sosial resmi Desa Ponggo dan pengelola 2 WhatsApp resmi Desa Ponggo. Saat ini, pada Desember 2021, akun podcast ini dikelola oleh produser Pongkre, Sylvie Sri Mulyani. Berikutnya, Tugu Ikan adalah tugu yang berjarak 50 meter dari Umbul Ponggo di Desa Ponggo. Tugu ini adalah tugu tanda selamat datang di Desa Ponggo. Berikutnya, Ponggo Ciblon. Ponggo Ciblon bisa dijadikan sebagai wisata alternatif bagi keluarga yang ingin memanfaatkan liburannya di Klaten. Lokasi berada di Jalan Ponggo Kilometer 1, Desa Ponggo, Kecamatan Polan Harjo, dan tepatnya berada di depan kantor Desa Ponggo. Objek wisata ini terbilang baru, dibuka pada tahun 2016 lalu. Meskipun terbilang baru, namun objek wisata yang satu ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan pada akhir pekan. Suasana yang asri dan sejuk dengan pepohonan yang rindang membuat para wisatawan yang berkunjung merasa betah berada di lokasi wisata tersebut. Ada salah satu yang menjadi daya tarik dari destinasi wisata tersebut, yaitu karya seni buat tangan warga dengan corak yang beragam dipasang di antara pepohonan yang rindang di sekitar pintu masuk. Di sana terdapat 2 spot yang menjadi andalan, yaitu kolam renang yang dimana airnya dari mata air setempat dan kulinernya berupa aneka masakan ikan air tawar. Karena berasal dari mata air, maka air yang ada di kolam tersebut cukup jernih dan terus-menerus mengalir sehingga membuat para pengunjung yang ingin segera membasahi diri di tempat tersebut. Berikutnya, Balai Tirto. Sesuai namanya, Balai Tirto wisata air dan kuliner tradisional khas Jawa yang beralamat di Keringan, Desa Ponggo, Polan Harjo, Klaten ini menyajikan menu masakan khas Jawa. Menu masakan yang tersaji di Balai Tirto ini kebanyakan menggunakan sajian makanan dari ikan air tawar, seperti nila, gurame, lele, namun juga ada masakan seafood dan ayam. Berikutnya, Oro-Oro Dowo. Oro-Oro Dowo terkenal dengan pasar rakyatnya atau yang lebih dikenal dengan Pasar Oro-Oro Dowo. Merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Malang. Pasar ini dibangun pada zaman kolonial Belanda tahun 1932. Pasar ini berdiri seluas 3.400 meter persegi. Pasar ini menampung 251 pedagang yang tersebar menempati 71 kios serta 180 los. Pasar 2 lantai ini terletak di Jalan Guntur, Kota Malang. Pasar ini juga merupakan pasar terbersih yang ada di Kota Malang, sehingga pasar ini nyaman untuk dikunjungi oleh para pengunjung, termasuk turis mancanegara. Biasanya, turis yang berasal dari Belanda, karena mereka ingin bernostalgia untuk mengingat para leluhurnya. Selain dikenal sebagai pasar terbersih di Kota Malang, pasar ini juga mempertahankan bangunan tuanya yang menghadap ke utara Jalan Guntur. Bangunan tua sengaja tidak dihancurkan, karena bangunan tersebut merupakan peninggalan kolonial Belanda. Berikutnya, Umbul Besuki. Umbul Besuki berlokasi di Desa Kiringan, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Jarak Umbul Besuki dengan Umbul Ponggo kurang lebih berjarak 500 meter. Suasana di sekitar Umbul Besuki didukung dengan masih aslinya perpohonan, sawah, sungai, bukit, dan suasana perdesaan, sehingga membuat lebih nyaman untuk melepas penat setelah bekerja di perkotaan maupun untuk bersantai sejenak. Umbul Besuki memiliki 3 kolam yang berada di perbukitan dengan 1 kolam besar untuk dewasa dengan kedalaman kurang lebih 1,5 meter, 3 kolam anak-anak, dan terdapat juga kolam untuk terapi ikan. Selain itu, Umbul Besuki juga menyediakan pendopo untuk pertemuan, bisa untuk outbound dan camping bagi yang memiliki hobi camping. Untuk tiket masuk Umbul Besuki adalah 5.000 dan 2.000 untuk parkir. Fasilitas lain yang tersedia di Umbul Besuki diantaranya tempat parkir, musola, toilet, tempat makan, dan gazebo.
Berikutnya, Bendungan Umbul Sari adalah bendungan yang berada di Dusun Umbul Sari di Desa Ponggok yang berfungsi menyimpan cadangan air bersih sebagai sumber irigasi lahan pertanian di sekitar. Bendungan akan menampung air pada musim hujan dan mengalirkannya ketika musim kemarau agar lahan pertanian tetap mendapatkan pengairan yang cukup. Berikutnya, yang terakhir, Umbul Sigedang. Umbul Sigedang adalah umbul kapiler berada di Duku Umbul Sari, Desa Ponggok, Kecamatan Pulan Harjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Umbul Sigedang mempunyai lokasi yang berada bersampingan dengan sumber air mineral dengan merek Aqua. Maka dari itu, Umbul Sigedang kerap dijuluki sebagai mata air mineral 1000 galon. Pada mulanya, umbul ini hanya digunakan untuk aktivitas masyarakat sekitar seperti mandi dan mencuci baju. Kemudian, atas inisiatif relawan desa, Umbul Sigedang dibersihkan dan dimanfaatkan sebagai objek pariwisata dan sampai sekarang umbul ini masih berada dalam proses pengembangan. Untuk bisa menikmati Umbul Sigedang, kita perlu meroceh kocek 5.000 per orang. Di sini, pengunjung bebas untuk berfoto dan bermain air. Wisata ini buka setiap hari, mulai dari pukul 7 pagi sampai 5 sore. Di dalam kawasan wisata ini, kita dapat menikmati keindahan alam berupa pepohonan yang rindang, air yang bersih, ikan yang berwarna-warni, sehingga mendapatkan view yang estetik dan instagramer. Spot foto favorit di Umbul Sigedang ini adalah di bawah pohon beringin tua yang memiliki akar beribun dan menjadi tempat yang sempurna bagi para pencinta wisata air. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini Reski Warna Putra akan menjelaskan atau menerangkan materi pangsa wisatawan di Desa Ponggok. Jadi pangsa wisatawan di Desa Ponggok ini adalah orang-orang yang sudah penat akan perkotaan dan juga penat akan pekerjaannya. Jadi bisa dibilang pangsa wisatawan di Desa Ponggok ini adalah orang-orang yang ingin refreshing dari penatnya, rasa penat itu. Dan tidak hanya orang-orang yang ingin refreshing dari kota, tetapi juga banyak orang-orang yang ingin mencari spot-spot foto bagus. Karena di desa wisata Ponggok ini banyak terdapat spot-spot foto yang sangat bagus. Seperti contohnya adalah spot foto di dalam kolam yang dimana itu tidak akan bisa kita dapatkan di kota. Jadi itu adalah spot yang sangat unik di desa Ponggok ini. Baik, terima kasih kepada saudara Eki. Selanjutnya saya Muhammad Fakri Rashman ingin menjelaskan materi paket yang ditawarkan di Desa Wisata Ponggok. Yang pertama adalah Umbul Sigedang Klaten. Jadi umbul ini dalam bahasa Indonesia ialah mata air yang ada di Sigedang Klaten. Dan Umbul Sigedang Klaten ini menyajikan kolam renang wisata pemandian mata air asri dan jernih dengan tiket masuk itu hanya sebesar 5.000 per orang. Dan biaya lainnya seperti parkir motor itu dikenakan 2.000 dan parkir mobil dikenakan biaya 5.000 rupiah. Jadi kurang lebih hanya sekitar merogoh kocek 5.000 kita bisa berenang di Umbul Sigedang Klaten, Desa Wisata Ponggok. Selanjutnya ada Umbul Besuki. Jadi Umbul Besuki ini ada 3 paket. Ada paket anak, ada paket dewasa, dan pendamping. Jadi paket anak ini dikenakan biaya 90.000 per orang dengan catatan peserta kurang dari 50 anak biayanya dikenakan 95.000 per orang. Dan apa yang didapatkan ialah pertama ada tiket masuk, ada perlengkapan, ada operasional, ada makan dan minum, ada trainer. Dan untuk paket dewasa ini dikenakan biaya 120.000 per orang. Apa yang didapatkan ialah pertama tiket masuk, perlengkapan, operasional, makan dan minum, serta trainer. Dan untuk pendamping dikenakan biaya 32.000 per orang. Fasilitasnya yaitu tiket masuk dan makan dan minum aja. Selanjutnya ada Balai Tirto. Balai Tirto ini ialah wisata kolam renang dan juga ada restorannya di dalamnya. Jadi harga mulai 5.000 untuk masuk ke dalam kolam renangnya dan harga makanannya pun
relatif murah, yaitu hanya mulai dari 10 ribuan aja. Dan selanjutnya ada Umbul Ponggok. Umbul Ponggok ini adalah wisata underwater yang disajikan foto-foto yang instagramable banget, dan di sana juga bisa foto prewedding. Dan paket yang ditawarkan ialah yang pertama, jam operasionalnya itu dibuka mulai pukul 8 pagi sampai 5 sore, dan harga tiket masuknya itu dikenakan biaya 15.000 per orang, serta fasilitas yang didapatkan di dalamnya yaitu loker barang yang dikenakan biaya 3.000 per orang, kamar bilas dikenakan biaya 1.000, ban dan pelampung itu sekitar 5.000, kamera underwater itu untuk setengah jam itu dikenakan biaya kocek 60.000, sedangkan 1 jam itu 100.000 rupiah. Untuk foto grip underwater itu 7 orang maksimal, yaitu 100.000 per jam. Dan properti foto underwater seperti motor-motoran dan lain-lainnya itu dikenakan biaya 30.000 sampai 150.000 rupiah. Untuk perlengkapan snorkeling itu dikenakan biaya 30.000 rupiah, dan pelatihan diving itu dikenakan biaya 250.000 rupiah. Prewedding standar itu bisa mengeluarkan 2 juta rupiah, serta prewedding full itu dikenakan biaya 3 juta rupiah. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan persilakan oleh Saudari Vita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Alvita Ivani Paskalia akan melanjutkan penjelasan mengenai apa saja prestasi dan apresiasi yang didapatkan oleh Desa Ponggok. Pada 13 Mei 2017, Desa Ponggok mendapat penghargaan sebagai Desa Wisata Terbaik Nasional kategori Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dari prestasi tersebut, Klaten mendapat piala serta piagam penghargaan. Selain itu, mereka juga menerima uang pembinaan dengan total 9 juta. Atas prestasi kepala desanya, Junaidi Mulyono, akan peningkatan pendapatan Ponggok dalam kurun 3 tahun melesat hingga 50 kali lipat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak kepala desa Ponggok untuk pergi ke negara-negara Nordik di Eropa Utara dan Atlantik Utara untuk belajar membuat kebijakan jangka panjang demi kemajuan masyarakatnya, di mana tujuannya memberikan gambaran seperti membuat aturan atau RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang punya komitmen untuk menjaga kemakmuran bersama. Sekian penjelasan dari saya dan juga menutup penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Sekian dari kelompok 4 mengenai Desa Ponggok. Terima kasih.